Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trubus TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Kita semuanya masih bisa menjalankan ragam aktivitas, terutama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu kewajiban berpuasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sebagaimana perintah Allah terhadap kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ganjaran sebagaimana janjinya, kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya setiap amal ibnu Adam atau manusia itu adalah miliknya kecuali berpuasa. Sungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa Trubus TV dimanapun Anda berada, saya ingin mengutip satu ayat dalam surat Hud ayat ke-6 yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bernyawa di atas permukaan bumi ini yang tidak Allah berikan garansi bagi dirinya rezeki sesuai dengan yang Allah tentukan. Artinya semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini memiliki garansi rezeki yang sudah Allah tentukan baginya. Maka kita sebagai salah satu manusia menjadi salah satu makhluk ciptaannya juga sama memiliki garansi untuk mendapatkan rezeki sebagaimana makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Fakta atau ragam percontohan yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini banyak sekali. Salah satunya adalah kita pernah mendengar bagaimana cerita induk burung gagak yang meninggalkan anaknya yang masih kecil. Bagaimana anak burung gagak yang kecil tersebut tanpa kemampuan apa-apa tetap Allah berikan rezeki baginya. Anak burung gagak yang putih tadi ditinggal oleh induknya karena sang induk merasa bahwa anak burung gagak tersebut berbeda dengan dirinya. Namun Allah memiliki ketentuan rezeki yang lain, bahwa anak yang ditinggal oleh induknya tersebut dengan kondisi lemah tanpa memiliki kekuatan untuk mencari rezekinya, Allah datangkan dengan cara yang unik. Anak tersebut mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya dan mulutnya, sehingga serangga-serangga ataupun ulat-ulat mendatanginya, dan kemudian serangga dan ulat tersebut menjadi makanan atau rezeki baginya. Hal berbeda lainnya ada cerita seperti halnya cicak dengan makanannya yaitu nyamuk. Cicak yang hanya memiliki kemampuan merayap di dinding, Allah takdirkan bahwa jenis makanan cicak adalah nyamuk, sejenis binatang yang memiliki sayap dan bisa terbang kemanapun dan bisa hinggap dimanapun. Tapi qadarullah, cicak dengan kemampuannya yang hanya bisa merayap juga sama, tetap mendapatkan jatah rezekinya meskipun Allah takdirkan makanannya adalah nyamuk yang memiliki sayap dan bisa terbang kemana-mana. Kita pernah mendengar dan bahkan mungkin kita pernah bernyanyi ketika masa kecil dulu atau SD atau MI dengan lagu yang sangat sederhana, cicak-cicak di dinding
diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap, lalu ditangkap. Artinya cicak itu hanya berupaya, berikhtiar untuk merayap saja, menjalankan kewajibannya, sementara nyamuk yang memiliki sayap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi cicak, kemudian cicak pun bisa menangkapnya. Inilah bagian dari infrastruktur rezeki yang Allah tentukan bagi semua makhluknya. Sedangkan kita manusia, Allah karuniai dengan berbagai kelebihan di atas rata-rata makhluk Allah lainnya. Bukankah Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan? Artinya tentu kita berbeda dengan gagak tadi. Juga kita tentu berbeda dengan cicak dan nyamuk tadi. Allah perintahkan kunci dan rahasianya kepada umat manusia yang bisa berpikir dan bisa memahami dengan segala pedung. Allah sudah tentukan kepada kita makhluk manusia dengan ukuran yang berbeda, tentu kita juga mendapatkan petunjuk yang berbeda. Khususnya bagi kita umat Islam, petunjuk-petunjuk tersebut tertulis dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Bagaimana kemudian Allah tentukan infrastruktur rezeki kita sebagaimana yang Allah tulis dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dari potongan ayat yang singkat ini Allah berikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana seharusnya kita bisa berupaya mendapatkan rezeki yang sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Wahai manusia, rumusan ini berlaku universal kepada manusia siapapun dan dimanapun tempatnya, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas golongan, semuanya berlaku dengan rumusan yang sama. Wahai manusia, makanlah dengan apa yang Allah sudah sediakan di atas bumi ini yang halal lagi baik. Lihat kutipan ayatnya yang indah. Kulu dengan menggunakan fi'lul amri tentunya. Artinya makanlah, carilah makanan-makanan yang Allah sediakan di atas permukaan bumi ini dengan dua prioritas utama. Yang pertama adalah prioritasnya, pilihlah makanan-makanan yang sudah Allah tentukan kehalalannya dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dan yang kedua, carilah makanan-makanan dari yang Allah tentukan di atas muka bumi ini yang memiliki kebaikan atau thayyib bagi fisiknya, bagi jiwanya, sehingga tidak memiliki dampak atau pengaruh kesehatan baginya. Halal dan baik ini menjadi prioritas utama kita sebagai umat manusia untuk mencari rezeki dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat kulu dalam bahasa yang sudah Allah tentukan menggunakan fi'lul amri ini tentunya menjadi pemahaman kita bersama bahwa rezeki itu harus dicari. Bagian dari upaya kita berikhtiar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita dilahirkan di tempat ragam yang berbeda. Dari Madura contohnya, Allah tentukan rezekinya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ini. Dari Medan, bisa Allah tentukan rezekinya berada di ibu kota Jakarta, atau dari NTB, dari Papua, tapi Allah tentukan rezekinya di tempat yang berbeda. Selama dia berikhtiar, insya Allah Allah berikan jaminan baginya rezeki sesuai dengan ayat yang Allah tuliskan dalam Al-Quran tersebut. Namun prioritas kedua bagi kita seorang muslim, ada kunci ayat yang harus kita taati dan kita jalankan sebagai seorang yang mengaku beriman dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatim ma razaqnakum, makanlah dari rezeki-rezeki yang telah aku berikan kepadamu yang baik-baik. Artinya kalau kita mengaku beriman, tentu pedoman dasar mencari rezeki bukan rumusan yang berlaku universal untuk seluruh umat manusia sebagaimana ayat yang pertama tadi, tapi kita menggunakan ayat yang kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Spesifik sekali bahwa kita yang beriman harus mencari rezeki yang Allah sediakan di atas permukaan bumi ini
bukan lagi pada ranah yang halal dan haram, tapi hanya pada ranah yang thayyibat atau yang baik-baik saja. Karena Allah sudah menjamin barang siapa yang beriman tentunya dia akan terbebas dari perdebatan, permasalahan tentang halal dan haram. Pasti yang dikonsumsinya, pasti yang dicarinya, pasti yang dikerjakannya adalah semua perkara yang halal-halal saja. Sehingga dalam perintah untuk orang-orang yang beriman ini Allah tidak cantumkan kembali kalimat halal sebagaimana yang kita temukan dalam ayat sebelumnya. Namun komposisi perintahnya tetap sama. Artinya semua orang atau yang berlaku universal tadi Allah perintahkan untuk berikhtiar, kulu, mencari rezeki untuk makanan baginya. Begitupun dengan umat Islam atau orang yang beriman, mengaku beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, tetap harus berikhtiar. Kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Tetap harus mencari makanan, rezeki untuk dia makan baginya dan keluarganya dengan cara berikhtiar sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tersebut. Maka perintah untuk ikhtiar ini bukan hanya untuk umat manusia pada umumnya, tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman juga berlaku rumusan yang sama, bahwa kita sebagai makhluk Allah yang sempurna diberikan keyword atau kata kunci dalam Al-Quran untuk mencari rezeki dengan cara berikhtiar dan berusaha. Dengan usaha dan ikhtiar tersebut Allah janjikan rezekinya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan Allah sudah berikan, sediakan rezeki itu di langit. Tinggal bagaimana kemudian kita menyongsong rezeki itu dengan ragam bentuk ikhtiar yang kita lakukan dengan modal waktu yang sudah Allah sediakan. Sehingga kita dapat melihat hasilnya, bahwa rezeki yang berbeda-beda, ketentuan yang kita terima di setiap masing-masing manusia, hasilnya berbeda. Perbedaan hasil tersebut tentunya secara sadar dan kita yakini serta kita imani bahwa perbedaan hasil atau output yang kita terima adalah merupakan ragam dari perbedaan yang kita lakukan dalam berikhtiar, mencari rezeki dan menggunakan waktu Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu pemirsa Trubus TV dimanapun Anda berada, 2 poin lagi untuk pendukung bagaimana kemudian rezeki kita sebagai orang yang beriman akan Allah berikan tambahan atau lipatan, bahkan berkah yang berkelimpahan. Ayat Allah dalam Al-Quran menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita sebagai orang yang beriman, segala nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini dengan ketentuan dan waktu yang sama akan bisa Allah tambah secara terus-menerus dan Allah berikan berkah di dalamnya selama kita mentaati perintah ini, la in syakartum, dan seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, dengan nikmat yang kamu peroleh dengan kalimat syakartum tadi fi'il madi, mensyukuri segala nikmat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan garansi berbeda, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Artinya nikmat yang tertentu yang kita dapatkan dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama, dengan pekerjaan yang sama, bisa Allah tambahkan dengan ragam nikmat-nikmat lainnya meskipun perlakuannya itu tetap sama dan waktunya juga sama. Dengan kunci bersyukur kepada Allah, maka output atau hasil nikmat yang kita terima Allah bisa lipat gandakan, la azidannakum, dengan berlipat-lipat ganda. Bahkan Allah berikan kunci yang sangat luar biasa. Dengan segala nikmat yang kita terima, kalau kita infakkan sebagian dari yang kita terima dari Allah tersebut, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, Allah perumpamakan seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin, seperti sebuah bulir, anbatat sab'as sanabila, kemudian setiap bulir tadi tumbuh 7 butir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, dan setiap butirnya tumbuh 100. Artinya kalau Allah
berikan nikmat kepada kita, kemudian kita syukuri nikmat tersebut, dan kita infakkan sebagian nikmat yang kita terima dari Allah, Allah akan tambah nikmat itu berlipat-lipat lebih dari minimum 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambah bagi siapa yang dikehendakinya hingga tanpa batas. Subhanallah, maka banyak sekali fasilitas kita sebagai seorang muslim yang Allah karuniakan kepada kita. Bagi kita yang ingin rezeki kita bertambah dan berkah, hanya dengan kewat atau kunci-kunci sukses tadi, bagaimana rezeki itu dapat bertambah dan berlimpah, khusus bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa Trubus TV dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iman dan takwa tadi ternyata signifikan berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita, termasuk salah satunya bagaimana rezeki yang dilandasi oleh iman dan takwa tadi Allah berlakukan spesial bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.